Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Gita Aris dari kelas B Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah biologi sel, yakni menjelaskan tentang sintesis protein. Nah, yang menjadi topik pembahasan pertama di sini adalah pengertian dari proses sintesis protein. Proses sintesis protein atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA serta sintesis protein adalah enzim helikase, enzim ligase, dan enzim polimerase. Pembahasan selanjutnya adalah mekanisme sintesis protein dalam tubuh manusia. Itu terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut, yaitu pertama ada ikatan heliks DNA, akan dibuka oleh enzim RNA polimerase, kemudian terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Proses ini disebut inisiasi. Kemudian yang kedua ada dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplemen atau antisense, mulai terpisah. Promoter selanjutnya akan menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Nah, selanjutnya itu ada RNA, mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Proses ini disebut sebagai elongasi. Nah, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Nah, yang kedua ada translasi. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut, yaitu molekul mRNA berkaitan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Nah, translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai initator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino methionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, methionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA amino asil hingga dihasilkan rantai polipeptida yang lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Selanjutnya yang terakhir itu polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Mekanisme kerja helikase DNA adalah membentuk kompleks nukleoprotein disebut replisome dengan primase dan memotong ikatan pada double helix DNA menjadi dua rantai tunggal DNA. Kestabilan replisome akan mempengaruhi proses replikasi pada lagging strand, khususnya panjang fragmen Okazaki yang terbentuk. Selanjutnya, enzim DNA polimerase POLFU in vitro merupakan enzim DNA polimerase rekombinan yang dikembangkan dalam sistem ekspresi E. coli berbasis gen sinetik. Enzim ini bersifat high fidelity polimerase sehingga mempunyai kemampuan untuk meminimalkan terjadi kesalahan penggabungan nukleotida terhadap cetakannya pada saat terjadi proses ekstensi utas DNA dan dapat meningkatkan akurasi sintesis DNA. Enzim DNA polimerase POLFU in vitro sangat baik untuk digunakan dalam teknik PCR, terutama untuk tujuan cloning gen, ekspresi gen, studi mutagenesis, sequencing nukleotida, dan teknik lainnya yang memerlukan enzim DNA polimerase dengan aktivitas proofreading.
Kemudian, ligase merupakan golongan enzim yang berfungsi melepaskan molekul asam pirofosfat dari molekul induknya berupa isomer dan tirosfosfat, sehingga molekul induknya terbelah menjadi dua. Reaksi pelepasan tersebut akan disertai dengan pembentukan molekul baru dan biasanya juga disertai dengan reaksi hidrolisis. Nah, pembahasan yang terakhir ada enzim helikase yang berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Enzim ligase berfungsi menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.